Kita selalu terobsesi untuk pergi jauh, selalu percaya bahwa sesuatu yang lebih indah sedang menunggu di tempat lain. Padahal seringkali yang kita cari sudah lama ada di hadapan kita. Seperti rembulan yang selalu hadir setiap malam, namun jarang kita perhatikan. Di sini, hanya beberapa jam dari hiruk-pikuk ibu kota, kita bisa menemukan banyak alasan untuk berhenti sejenak. Ada sebuah tempat yang mengingatkan akan negeri yang jauh. Ada juga sebuah taman yang terasa seperti keluar dari imajinasi. Dan ada malam yang menghadirkan kemewahan dengan cara yang sederhana. Dan di sini, purnama menemani kami selama 3 malam. Rembulan dalam bentuknya yang paling menawan ini seakan mengingatkan bahwa bahkan dalam gelap selalu ada sesuatu yang layak dinikmati. Hingga akhirnya terang datang, membawa cerita yang berbeda, membawa warna dan tawa, serta kebebasan untuk menjelajah lebih jauh. Kami meluncur lebih cepat, bermain lebih bebas, menantang sedikit keberanian, dan mengingat kembali siapa diri kami sebelum hidup menjadi begitu sibuk. Dan mungkin kebahagiaan memang tidak selalu hadir dalam bentuk yang sama. Kadang ia datang seperti rembulan yang tenang, dan kadang ia datang seperti mentari yang riuh. Dan di Kuningan, kami menemukan keduanya. Halo Ceriters, selamat datang di Satu Cerita. Kali ini Mister dan Master nih akan ngajak kalian nih libur virtual ke daerah Kuningan nih Ceriters. Perjalanannya dimulai dari Sumedang nih, tepatnya di kampung Mister di Buah Dua ya. Di hari ketiga Idul Adha ini, setelah selesai bersilaturahmi dengan orang tua di kampung halaman, Mister sama Master nih mau ngelanjutin perjalanan atau liburan ke daerah Kuningan. Tapi nih sebelum ke Kuningan kita akan mampir dulu nih ngunjungin 2 tempat di Cirebon. Nah di Kuningan rencananya ya kita akan lebih banyak mengeksplor wisata di kaki Gunung Ciremai nih Ceriters. Nah di sini itu banyak pilihan wisatanya nih, mulai dari wisata alam, terus wisata kuliner, dan juga ada sekilas ya nanti wisata sejarah. Berhubung ini kita sedang liburan Idul Adha nih, jadi perhitungannya itu berdasarkan kalender Hijriah ya, jadi mengikuti perputaran bulan. Nah sekarang kita berada di pertengahan Zulhijjah nih, makanya nanti selama kita perjalanan 3 hari ke depan, jadi kita akan ditemani oleh cahaya bulan purnama nih Ceriter. Jadi kebayangkan pasti bakalan makin indah nih perjalanan kita kali ini. Halo Ceriters, kita lagi di Niri Cafe ya. Lokasi di mana Mas Cep? Cirebon. Jadi sebelum kita ke Kuningan, kita ke Cirebon dulu nih, terus makan siang ya, sehingga sebentar sebelum melanjutkan perjalanan ke Kuningan. Di Neri Cafe ya, kita tuh sebetulnya udah pernah kemari. Jadi kita 2 tahun lalu ya, sini pas tahun baru menuju 2025 nih Ceriters. Ini makanannya udah datang ya, apa aja? Nah kalau si Mister ini pesen tadi Balinese style Dori. Ini ikan nori tapi dia bumbunya bumbu ala-ala Bali gitu, jadi ada sambal Bali gitu, untuk sama ada ini nih kayak ada urat Bali kali ya, urat Bali, ada telur juga. Jadi kalau Master apa pesannya? Ini nasi goreng kapsiu ya. Coba lihat. Kalau minumannya ini es kopior ya. Kopior, Kalau Mister ini peach juice antioksidan. Jadi isinya tuh macam-macam, ada strawberry, terus ada buah naga, ada banana. Terus kita juga pesen ini cemilan tradisional Praters ya. Itu isinya ada tempe mendoan, terus tahu crispy, sama ada bala-balanya nih cerita. Nah untuk lokasinya sendiri itu ini tuh kayak dan hidden game gitu loh cerita. Jadi dia ada di dalam-dalam dekat Menteng. Jadi kalau di Jakarta tuh kayak di kota tua gitu. Terus seperti nggak expect aja sih kalau di dalamnya ternyata seunik ini gitu. Jadi ini tempatnya itu sangat cozy gitu kan, terus nyaman gitu buat makan-makan atau ngobrol-ngobrol. Dessertnya itu mochi nih cerita. Soalnya kayaknya mochinya tuh warnanya tuh lucu, bentuknya lucu. Itu bentuknya es krim. Ya mochi tapi dalam tuh kayak es krim gitu. Terus ada rasa-rasanya. Tadi ada 3 rasa. Nah, sebelum kita meninggalkan Niri Cafe, kami mau mampir dulu nih ke museumnya. Nah, jadi Ceriters nih ya, kalau di Niri Cafe ini dahulunya kan merupakan sebuah gudang pabrik nih. Lalu sekarang ini udah
berubah nih menjadi kafe yang berkonsep industrial garden ya, dengan sentuhan budaya lokal nih. Di dalam museum ini kita bisa melihat ya sejarah dan transformasi dari bangunan ini. Dan mari kita lanjutkan perjalanan. Pemberhentian selanjutnya adalah Batik Trusmi. Jadi ceriters, berhubung Mister dan Master ini kan suka pakai batik couple ya apabila kondangan. Nah kita tuh mikirnya mungkin lebih baik nih kalau kita pakai sesuatu itu yang punya identitas lokal kita kan. Berhubung Master ini kan keluarnya dari Cirebon, nah jadi rencananya kita akan shopping batik Cirebon nih di kawasan wisata Desa Trusmi yang memang terkenal akan pengrajin batiknya. Dan kita akan ke salah satu outlet terbesar nih di Jalan Trusmi ini nih. Karena harapannya kita tuh nggak perlu muter-muter antara satu outlet ke yang lain ya mencari batik yang cocok. Untuk harganya sendiri bervariasi ya ceriters ya. Ada yang ekonomis, ada juga yang premium nih. Contohnya batik couple ini nih, yang dipakai Master itu cuma 100 ribuan aja dan Mister ini 175 ribu. Ada juga nih batik tulis yang juga dijual per lembar. Nah, seharga 100 ribu nih. Nah, ini ada juga yang dijual dalam bentuk jadi ya. Harganya 275 ribu. Nah, untuk koleksinya sendiri di sini beragam ya ceriters. Ada tas, ada busana muslim, ada kerudung juga, terus ada kimono sama ada pernak-pernik lainnya. Pokoknya lengkap deh di sini. Oh iya, di sini juga ada kelas membatik ya ceriters. Nah, misalnya nanti kalau misalnya ceriters mau nyobain kelas membatik atau mau melihat proses membatik, bisa juga nih datang ke sini. Dan kita lanjutkan perjalanan kita ke Kuningan. Nah, ceriters, jadi kalau dari Cirebon ke Kuningan itu kan ada 2 jalur pilihan ya. Nah, jalur utamanya tentunya via Gronggong, melintasi Jalan Raya Cirebon Kuningan. Nah, di sana itu ada namanya Bukit Gronggong yang berisi banyak pilihan resto. Nah, mulai dari yang modern sampai yang tradisional nih dengan pemandangan city light dari atas bukit. Berhubung baru aja makan di Niri nih dan pengen langsung ke resort, jadinya kami lewat Plangon. Plangon itu tempat wisata habitat kera ya ceriters. Jalur ini biasanya relatif lebih lenggang nih. Ini di depan kita ini ada bis Prima Jasa dari Bekasi. Nah, jadi samaan ya kayak kita nih berangkatnya, beda hari aja kali ya. Dan bis ini lewat tepat depan gang sekitar 1 kiloan nih dari resort tempat kita menginap. Nah, si Master ini kan bercanda tuh. Bisa juga nih kita backpackeran naik bis nginep di resort. Jadi mungkin ini bisa jadi ide nih buat ceriters yang nggak bawa kendaraan atau nggak mau capek nyetir ya. Dan kita sampai di Tirta Sanita Resort. Ini penginapan favorit Mister dan Master kalau ke Kuningan. Yuk kita cekin dulu. Jadi cerita sekali ini kita makan malamnya di hotel aja nih, di balkon kamar ya, Master ya. Jadi kita mau mengoptimalkan suasana di hotel ya. Jadi kebetulan kita punya view yang cukup baik nih, cukup bagus nih. Jadi kita malam ini kita langsung order aja makan malam di hotel. Jadi si Master ini pesan nasi rawon ya. Terus Mister pedang jahe ya cerita. Nah terus Mister nggak makan malam, tapi kebetulan Mister tadi kan beli traditional fritter ya di Niri Cafe. Jadi ini Mister makan, dan kebetulan tadi kan pulang dari Sumedang masih banyak perbekalan yang belum dimakan nih cerita. Yuk kita makan malam dulu. Dan setelah dinner di balkon, kita sambung nih dengan bermain di taman di bawah purnama. Nah, ceriters, jadi Tirta Sanita ini jadi favorit kami ya, karena menawarkan fasilitas resort yang cukup lengkap dengan kamar mandi yang bersih, terus modern, dan kelengkapan kamar yang cukup baik nih. Meski TV-nya sih belum smart TV ya. Di sini lengkap banget nih, ada fasilitas kebugaran juga nih. Nah, untuk ulasan lengkapnya kita buatkan di video terpisah ya. Yang paling berkesan nih dari semuanya yaitu balkon dengan view taman cantik serta Gunung Ciremai nih ceriters. Dan dengan pemandangan ini kami ingin mengucapkan selamat malam. Sampai ketemu besok. Selamat pagi. Yuk kita sarapan dulu. Untuk fasilitas sarapan sendiri sudah termasuk dalam paket menginap ya ceriters. Menunya sendiri cukup lengkap ya.
disediakan beberapa makanan berat nih seperti nasi goreng, terus spaghetti, bubur ayam, soto, juga ada mie instan. Nah, roti dan pastry juga untuk teman ngeteh dan ngopi tersedia nih. Tapi tentunya yang spesial itu ya pemandangan ke tamannya nih Ceriters. Jadi memang salah satu daya tarik dari Tirta Sanita ini ya tamannya ini. Nah, setelah sarapan Mister dan Master lalu menyisipkan waktu nih buat jalan-jalan pagi nih, berjemur, terus grounding juga nih. Dan Tirta Sanita ini menyediakan lahan yang luas nih untuk bisa kita eksplor ya. Dan dengan pagi yang indah ini, yuk kita lanjutkan aktivitas dengan mengeksplor Kuningan. Oke Ceriters, jadi hari ini rencananya kita akan mengunjungi dua tempat nih di lereng Gunung Ciremai. Jadi kita akan naik ke atas ya. Nah, kedua tempat ini mempunyai pemandangan yang spektakuler nih dari ketinggian. Yang pertama, kita akan ke sebuah coffee shop nih, namanya Botanica. Kita akan makan siang di sana sambil melihat pemandangan kota dari ketinggian ya. Lalu kemudian dilanjutkan ya dengan bermain beberapa wahana. Dan setelahnya kita akan menikmati senja dan malam di sebuah tempat wisata dengan tema Jepang ya, di tempat yang diberi nama dari bahasa Sanskerta yang artinya cahaya fajar atau dikenal dengan Arunika. Nah, untuk navigasi ini kami menggunakan Google Maps ya Ceriters, dengan konsekuensi diarahkan ke jalur tercepat nih, tapi mungkin bukan yang terbaik ya. Karena apa coba? Karena ya ini nih jalurnya sempit, terus tanjakannya curam, hanya bisa satu mobil nih, dan di kiri sini jurang ya. Jadi Ceriters pastikan ya kondisi kendaraannya prima ya saat kemari ya. Halo Ceriters, kita lagi di Botanica nih di Kuningan ya. Ini lokasinya sekitar 5-40 menit dari hotel kita nginap di Tirta Sanita. Lokasinya ada di ketinggian nih Ceriters. Terus pemandangannya sangat amazing banget nih Ceriters. Terus ini juga ada kafe-kafenya. Nah, ini kita makan di Botanica kafenya. Nah, di sini kita pesen nasi ayam goreng. Ini enak banget ayamnya, sambalnya, menunya sama. Awalnya sih mau rice bowl ya, tapi kayaknya lebih menarik kalau di tempat gini tuh ayam goreng gitu, biar kesan lokalnya tuh dapet ya. Nah terus kalau ini harganya itu juga cukup terjangkau untuk nasi ayamnya ini, nasi ayam goreng ini 45.000 per porsinya. Terus kita juga pesen pisang goreng nih ya, ini pisang goreng gula aren juga enak nih. Jadi semuanya yang makanannya aja tuh sama pajak tuh 128.000. Nah untuk minumannya, nah si Mister kali ini nggak minum kopi ya, ini karena suasananya dingin jadi Mister lebih pilih ini wedang uwuh nih, wedang uwuh minuman tradisional. Jadi ini benar-benar rasanya itu supaya menyatu aja dengan. Nah kalau si Master nih pesen kopi gula aren nih, totalnya 45 tapi mungkin ada teksnya jadi 49. Paling nyaman di sini tuh sebenarnya view pemandangannya nih Ceriters. Jadi ini yang bikin kita kayaknya betah lama-lama di sini. Oke nggak Mas Jar? Oke lanjut makan dulu ya Ceriters. Ini soalnya enak banget nih. Nah setelah menikmati makan siang ya dengan pemandangan kota Kuningan dari ketinggian, saatnya melihat sisi lain nih dari Botanica. Nah tempat ini juga menawarkan aktivitas yang membuat hari terasa lebih seru nih Ceriters. Contohnya ini nih, hydroglide ya. Dari atas mungkin terlihat sederhana ya, tapi begitu meluncur nih Ceriters, kecepatan dan cipratan airnya itu cukup berhasil membuat jantung berdebar. Apalagi buat Mister ya, ini kayak bikin deg-degan gitu. Selanjutnya, apabila Ceriters masih mau menjelajah lebih jauh, wahana satu ini bisa jadi pilihan nih, yaitu ATV. Nah, untuk ATV ini ya Ceriters bisa naik sendiri ya, ataupun berdua nih, tentu dengan harga yang berbeda ya. Kita dapat 2 kali putaran nih Ceriters. Untuk lintasannya sendiri sebetulnya cukup bersahabat ya. Jadi jangan khawatir apabila Ceriters baru pertama kali mencoba ya. Dan bisa terlihat ya di depan kita tidak hanya cowok tapi ada juga cewek yang berani mencoba ATV ini. Nah untuk dokumentasi Ceriters juga bisa nih minta tolong kepada petugas yang menemani dengan ATV lain untuk memvideokan. Jadi Ceriters bisa dapat view yang lebih jauh ya. Botanica ini juga menawarkan 2 wahana lainnya nih, yaitu rainbow slide dan go-kart. Dan itulah sebagian dari keseruan yang bisa Ceriters temukan ya di Botanica. Dari keseruan Botanica, kita masih akan melanjutkan perjalanan nih, masih di lereng Ciremai ya, untuk mencari suasana sahdu dengan harapan menemani purnama malam ini nih. Yuk kita ke Arunika.
Nah, Ceriters, Arunika sendiri mungkin adalah nama yang paling sering muncul ya ketika orang membicarakan wisata di Kuningan nih saat ini. Di sana itu, pemandangan lereng Ciremai berpadu dengan suasana yang mengingatkan pada negeri Sakura Jepang. Nah, selain itu ya, Arunika juga menghadirkan banyak hal yang membuat orang betah berlama-lama di sini. Nah, dari Botanika ke Arunika ini hanya 10 menitan ya, Ceriters. Dan jalurnya ini jauh lebih bersahabat apabila dibandingkan dengan saat kita naik ke Botanika tadi ya. Masih bisa untuk 2 mobil juga nih. Jadi Ceriters, apabila ingin ke Botanika dan mengandalkan Google Maps, bisa diarahkan dulu ke Arunika ya. Lalu bisa ditambahkan destinasi ke Botanika setelahnya. Nah, selisihnya hanya beberapa menit saja sih. Dan kita sampai di Arunika. Untuk tiket masuknya sendiri hanya ditarik di area Arunika Garden saja ya. Memangnya ada berapa Arunika sih? Oke, nanti kita bahas ya. Tapi pertama kita masuk dulu yuk ke Arunika Garden. Tiket masuknya sendiri ada di layar ya, Ceriters. Nanti kita akan diberikan gelang nih. Dan kita bisa keluar masuk area Arunika dengan bebas nih. Dan yang pertama menyambut kita setelah memasuki gerbang Arunika Garden adalah binatang-binatang berbulu yang lucu ini nih. Karena mereka adalah penghuni dari Satoland ya, interaktif zoo yang merupakan bagian dari Arunika Garden. Nah, disebut interaktif karena apa? Karena kita bisa bercengkrama ya dan memberi makan beberapa hewan di kandang seperti unggas, terus domba, kelinci, dan lain-lain. Ini selain cocok untuk Ceriters yang suka binatang ya, juga cocok untuk yang mau membawa anak-anak nih kemari, yang ingin memberikan edukasi ya tentang binatang atau ingin berbagi pengalaman dengan si kecil nih bersama binatang-binatang. Nah, setelah menyapa sahabat-sahabat berbulu kita nih, sambil menyambut senja, Mr. dan Master singgah dulu nih di Arunika Heaven yang merupakan resto ya di area Arunika Garden nih, sambil menikmati camilan ringan ditemani pemandangan kota Kuningan serta Gunung Ciremai nih. Halo Ceriters, jadi ini kita udah dapet nih snack cemilan sore. Nah ini minumannya, mix berry-nya, sama ini spring roll-nya nih. View-nya coba lihat di belakang ya. Ini makin malam malah makin jelas tuh Gunung Ciremainya. Di sini tuh spot fotonya banyak ya, Ceriters. Maksudnya bukan hanya bagus ya. Ya contohnya ini. Tapi nggak hanya ini. Nanti kalau misalnya Ceriters ke atas tuh juga ada kayak apa? Sky glass gitu. Di bawah juga tadi kan banyak ya spot-spot foto tuh yang view-nya tuh spektakuler. Jadi spot fotonya tuh banyak banget. Yang bagus-bagus di sini. Pastiin Ceriters tidak melewatkan satupun ya. Dan kalau malam ya pastiin kamera atau gadgetnya itu menunjang fotografi malam. Kita kan sebenarnya udah pernah kesini ya Ceriters ya. Kalau sekarang itu wahana itu jadi lebih banyak ya. Terus hewan-hewannya terutama di zoo-nya itu, di Satoland-nya itu juga makin banyak sih jumlahnya sama jenisnya, variasinya. Nah, yang paling berbeda lagi itu tadi wahana-wahana buat permainan anaknya. Mulai dari tadi ada panahan, terus juga ada rainbow sled ya, terus ada go-kart ya. Nah, kalau sekarang itu ada itu. Nah, kalau dulu itu waktu Mister kesini sama Master tahun 2024 tuh belum ada. Kalau ini kan Arunika Heaven ya. Kalau Arunika Heaven di bawah ini Arunika Eatery. Nah, yang tadi Arunika Eatery. Benar. Jadi kalau di Arunika Eatery itu dia konsepnya itu apa ya? Kayak food court ya, tenannya banyak gitu. Terus dia lokasinya di bawah ya, itu dia sebelum Satoland. Nah, sedangkan kalau Arunika Heaven ini lokasinya ada di dalam satu lingkungan dengan Satoland. Jadi makanya tadi diskonnya itu diperoleh dari pembayaran tiket masuk untuk ke Satoland ya. Sudah ya, kita lanjutkan perjalanannya. Mungkin kita mau makan di atas tuh, di Arunika Joglo. Oke. Menjelang malam, kami kembali melangkah, meninggalkan Arunika Heaven. Meninggalkan riuhnya sore tadi, menuju bagian tertinggi dari tempat ini. Perlahan kami menyusuri taman, sementara langit semakin gelap dan purnama kembali hadir. Sebenarnya, ia tidak pernah benar-benar datang, dan ia juga tidak pernah benar-benar pergi. Rembulan selalu berada di langit yang sama, yang berubah hanyalah caranya memantulkan cahaya. Dan mungkin cara kita memandangnya. Purnama tidak menciptakan rembulan, ia hanya membuat kita lebih sulit mengabaikannya. Ia seakan mengingatkan bahwa keindahan yang selama ini kita cari sudah lama ada di hadapan kita. Dan mungkin tempat-tempat seperti ini adalah purnamanya sebuah perjalanan. Dengan gerbang merahnya, arsitektur yang begitu berbeda, lampion dan taman khas negeri Sakura,
tempat ini membuat kita merasa telah pergi jauh. Namun pada akhirnya, layaknya purnama, semua itu hanyalah sebuah pengingat. Karena sebenarnya kita masih berdiri di kaki gunung yang sama, di bawah langit yang sama, dan di bawah rembulan yang sama. Yang berubah bukanlah tempatnya, melainkan cara kita mengalaminya. Dan seringkali kita mengira bahwa yang kita rindukan adalah sebuah tempat. Padahal yang kita rindukan adalah perasaan. Perasaan ketika kita benar-benar hadir di dalamnya. Dan tempat-tempat seperti ini, dengan segala suasana yang dihadirkannya, hanyalah sebuah cara untuk mengingatkan bahwa keindahan tidak pernah memilih untuk lahir di tempat yang jauh maupun dekat. Ia hadir setiap kali kita benar-benar meluangkan waktu untuk menikmatinya. Oke, Sriters, jadi kita ini makan malam nih di Arunika Joglo. Nah, di sini itu yang menjadi destinasi utama ya, untuk kalau misalnya, ya maksudnya tempat makan utama di sini kan. Jadi di sini kita pesan yang ala Jepang nih, Sriters. Nah, ini kalau si Master nih pesen duluan, maksudnya nyampe duluan. Ini adalah ramen soyu. Terus ini dikasih chili oil nih, Sriters nih. Nah, untuk minumannya nih, Master seperti biasa pesennya es teh manis ya. Kalau Mister ya, Mister selalu mencoba minuman baru nih. Kalau ini namanya Red Roar. Nah, Sriters, ini pesanan si Mister udah datang nih. Ini salmon ocha cukenya, disiram kuah ya. Nih. Terus ini lokasinya itu ada di lantai 2 ya, Sriters ya. Lokasi apa kita pilih lantai 2 ya. Jadi kita pernah kesini juga ke tahun 2004. Kita pilih tempat duduk di tempat yang sama dengan waktu itu, karena ini menurut kami ini best view ya buat dapat view city light-nya. Yuk makan dulu yuk, selamat makan. Sebelum kembali ke hotel, rasanya sayang ya apabila kita terlalu cepat melewatkan malam seindah ini di bawah cahaya bulan purnama. Kalau dianalogikan nih, Sriters, menikmati Arunika itu seperti memutar sebuah album klasik ya, di kaset atau piringan hitam. Nah, siang hari ada side A, warnanya terang, riang, penuh energi. Kalau malam tiba, kita beralih ke side B, nadanya berubah tuh, jadi lebih tenang, terus lebih romantis dan lebih syahdu. Jadi meski kami sudah berjalan ya dari bawah hingga ke Arunika Joglo di puncak, kami memutuskan untuk mengulang kembali nih ke bawah. Nah, tapi kali ini tanpa kehadiran mentari ya, demi menikmati keindahan yang berbeda ya. Ini tetap sisi Arunika yang tadi sore kami lewati, tapi dengan suasana yang berbeda. Nah, suasana yang membuat Mister dan Master ini ingin berhenti lebih lama gitu. Ngobrol sesuatu yang mungkin gak terlalu penting sih, tapi memang bukan itu yang penting. Yang penting kan menikmati momennya ya, menikmati versi lain dari keindahan yang tak pernah habis. Tapi pada akhirnya kami harus pulang. Iya dong, masa gak pulang, iya kan? Dan sebelum menutup malam, kami kembali menghabiskan waktu di taman nih yang indah ini nih, Sriters. Bermain ayunan ya kan, seolah kembali ke saat dimana kesibukan belum mengganggu nih. Kembali membicarakan sesuatu yang mungkin gak terlalu penting ya. Dan selamat pagi, karena hari ini hari Minggu, di Tirta Senita ini di hari ini ada aktivitas-aktivitas yang seru nih. Dan menu sarapan paginya ada yang tidak ada di hari lain. Nah, untuk menu spesial hari ini adalah berupa jajanan nih, Sriters, yaitu serabi ya. Dan serunya lagi nih ya, serabi ini benar-benar dipanggang di atas bara api nih. Dan mereka punya stall khusus outdoor nih. Jadi serasa ngantri beli serabi ya, tapi kali ini gratis. Dan Mister kebetulan suka sekali ya sama serabi ini. Kalau pulang ke Sumedang, Mister selalu sempetin beli makanan ini. Untuk menu sarapan hari ini ada beberapa variasi ya, jadi mungkin biar nggak bosen kali ya. Tapi kurang lebih komposisinya mirip dengan yang kemarin ya, cukup lengkap deh. Dan kebetulan hari Minggu ini lagi rame nih tamunya. Dan ini dia aktivitas seru yang bisa Sriters mainkan nih di taman setiap hari Minggu ya. Ada panahan, terus ada dart, ada egrang juga, bakiak, mini soccer, dan ada juga bulu tangkis nih. Nah, semua peralatan ini disediakan ya, Sriters. Dan kalau misalnya tadi Master main panahan nih, si Mister nyobain dartnya ya. Nah, seru juga sih, membangkitkan memori kanak-kanak ya. Karena kan kalau hari biasa itu mana kepikiran ya buat main seperti ini, iya kan?
Dan tibalah waktu kita check out. Nah, setelah kita check out, kita langsung lanjut ya ke destinasi berikutnya. Kita akan wisata kuliner nih di jalur pendakian Gunung Ciremai yang terkenal paling ekstrim nih ceriters, yaitu jalur pendakian Linggarjati. Nah, jadi jalur pendakian Gunung Ciremai itu ada beberapa ya ceriters. Salah satunya ada via Falutungan dan kebetulan nggak jauh juga sih dari Aronika yang kita kunjungin kemarin. Tapi di antara semuanya ada satu jalur yang dijuluki jalur horor nih karena kecuramannya, tanjakannya yang brutal sejak dari awal pertama nih. Dan biasanya jalur ini sering dijadikan jalur turun ya setelah mendaki dari jalur lain ya, bukan jalur naik. Dan ini memberikan cerita menarik nih buat kami. Lengkapnya besok ya ceritanya. Hari ini kita akan makan siang nih, sekaligus check-in di villa yang katanya adalah rumah terakhir ya sebelum kita naik ke pendakian Ciremai via Linggarjati. Dan itu dia villa tempat kita menginap selama 1 malam ke depan. Warna-warni di antara hutan ya. Dan kita sampai di Obim Village Resort. Yuk kita masuk ke dalam. Kita ke kamar dulu ya untuk masukin koper ya dan barang-barang sebelum makan siang nih. Halo Ceriters, kita sedang ada di Obim Village ya. Di sini kita di salah satu kamar, di mana di sini itu ada 2 jenis villa ya, yaitu yang pertama ada Junior Suite sama Bungalow Suite. Nah, untuk yang Mister sama Master tinggalin ini adalah tipe Junior Suite. Nah, untuk kamarnya sendiri adalah namanya Pradiva ya Ceriters. Tara, nah di sini yang paling indah adalah pemandangannya nih Ceriters. Jadi buka pintu langsung disuguhi dengan pemandangan yang luar biasa nih. Ada kolam renang, terus ada pemandangan taman ya, taman-taman yang di belakang itu ada pohon hutan tuh seperti itu. Jadi ini sangat cantik sekali. Terus nah, setelah check-in, kami makan siang di Resto Obim Village nih. Restonya ini selalu ramai ya Ceriters, karena ya selain instagramable juga menu-menunya juga cukup beragam ya, dan harganya juga lumayan murah nih. Nah, selain resto dan villa, Obim Village ini juga memiliki mini zoo. Nah, di sana ada rusa-rusa yang bisa kita kasih makan nih dengan backdrop Gunung Ciremai dari dekat dan cantik nih. Nah, tapi kita kesananya besok ya Ceriters. Hari ini rencananya Mister dan Master akan mengunjungi sebuah ekopark di kawasan Waduk Dharma ya. Nah Ceriters, jadi ceritanya 2 tahun lalu kami kan juga udah pernah berkunjung ke Kuningan ya, dengan daftar destinasi yang kurang lebih mirip sih dengan kali ini. Nah tapi kali ini kita bisa sharing nih via satu cerita ya, jadi bisa ngajakin Ceriters untuk ikut wisata virtual nih. Nah sebetulnya tujuannya sederhana ya. Tujuannya yaitu untuk berbagi bahwa di tempat yang tidak terlalu jauh, hanya beberapa jam aja dari Jakarta atau Bekasi, itu ada banyak tempat-tempat wisata yang menarik dan bagus nih. Kalau Bogor, terus Puncak, terus apalagi Bandung ya, mungkin kan udah banyak ya yang ulas. Tapi kan Kuningan itu relatif belum dan jarang ya. Nah, dan anyway kita sampai nih di Desa Jagara, Kecamatan Dharma. Nah, di samping kita ini nih ada Waduk Dharma nih, sebuah waduk yang pembangunannya udah dilakuin sejak zaman kolonial Belanda nih, dan kemudian dilanjutin di masa pemerintahan Indonesia. Dan kita sampai di Jagara Ekopark, sebuah ekopark di atas perbukitan Jagara dengan pemandangan langsung ke Waduk Dharma nih Ceriters. Nah, di sini tidak ada tiket masuk ya Ceriters, hanya ada retribusi parkir nih. 2 tahun lalu saat kami kemari ya, hanya ada tempat untuk makan dan ngopi aja. Nah, sekarang tuh udah banyak ya wahana, terus playground, dan ada villa penginapannya juga nih. Nah, wahananya ini hanya buka hingga pukul 6 atau 7 malam ya Ceriters. Jadi sebelum tutup, yuk kita jajal beberapa di antaranya. Nah, yang pertama ini ada Fun Slide nih. Fun Slide ini atau umumnya dikenal dengan Rainbow Slide. Sebetulnya ya sebelumnya Mister udah pernah naik beberapa kali nih di tempat lain, dan kita pesen 2 tiket. Nah, terus Mister kan lihat-lihat tuh ya, yang meluncur kok muter-muter gitu. Terus kayaknya kecepatannya tinggi banget. Padahal nih ya, kalau dari panjang kayaknya mirip atau bahkan lebih pendek nih dari yang ada di Janspark ya. Nah, akhirnya karena takut ya, Misternya cuma nonton aja deh sambil ngevideoin si Master dari bawah. Selanjutnya si Master nyobain Flying Fox nih Ceriters. Ini persiapan pasang harnessnya lumayan lama ya Ceriters. Jadi sebetulnya kalau soal antrian lebih panjang antrian Fun Slide-nya ya. Cuman kalau waktu tunggu antriannya lebih lama yang Flying Fox nih.
Nah, selain dua wahana tadi, ada juga nih istana balon, terus juga ada playground, mini go-kart, mini ATV, dan big ATV. Dan setelah puas bermain, saatnya kita ngopi cantik sambil menikmati pemandangan Waduk Dharma ya. Kalau Ceriters, Apa aja nih? kita lagi di mana? Jagara Eco Park. Jadi kita nggak apa-apa yang ngebelakangin ya, lebih susah. Jadi di depan tuh ada waduk apa namanya? Waduk Dharma. Waduk Dharma. Tapi itu dipisahkan jalan ya, kita nggak bisa ke sana ya. Dipisahkan jalan, kita nggak bisa main ke waduk. Tapi view-nya waduk gitu. Nah ini kita tadi habis main rainbow slide, terus habis main flying fox. Bukan kita sih, master. Padahal udah beli 2 tiket rainbow slide. Cuma misternya takut. Sayang deh, angus tuh. Nggak apa-apa lah, sedekah sama Jagara. Sedekah. Tadi ngantri banget tuh di bawah tuh, terus bisa lihat ya di sana tuh kasirnya. Ada beberapa tenan sih, tapi yang makanan berat tuh banyak di bawah sana. Master makan bakso ya, terus karena ini nggak ngantri bakso nih. Dan ini suasana malam di Jagara Eco Park. Semakin ramai ya Ceriters. Jadi Jagara ini mungkin jadi salah satu tempat favorit ya untuk hangout karena itu tadi. Dia tidak mengenakan tiket masuk, hanya retribusi parkir aja. Jadinya pengunjung bebas masuk untuk menikmati minuman dan makanan ditemani suasana taman dan waduk Dharma. Dan apabila langit cerah nih Ceriters, kita juga bisa nih melihat Gunung Ciremai dari kejauhan. Dan tiba saatnya kita pulang kembali ke Obim Village. Taman di Obim Village-nya pas malam ini indah banget ya. Kayak di mana gitu ya Ceriters. Ini tuh seperti di Arunika kemarin ya Ceriters. Suasananya yang kalau dinikmati di 2 waktu itu feels-nya berbeda banget. Dan beruntungnya kita nginep di sini itu bisa dapet feels pas terangnya ya. Dan feels-nya pas malam ditemani purnama lagi kan. Jadi sempurna banget deh. Oh iya, berhubung Mister belum makan karena tadi di Jagara rame banget, cuman Master yang makan, jadinya Mister pesen makanan nih di sini. Nah, sebetulnya kita tuh udah pesen makanan sejak di perjalanan ya. Rencananya kita mau makan di kamar aja nih. Nah, sebetulnya kita kan nggak enak ya, udah mau tutup gitu kan. Tapi karena ditawarin, terus lihat vibes restonya juga cantik banget pas malam, dan ini kan cuma satu-satunya malam di mana kita bisa makan di restonya. Akhirnya ya kita okein deh, kita makan di resto. Kapan lagi kan, besok kan udah pulang. Mister itu kan makannya nggak banyak ya, jadinya kami sharing ya. Ini basically spiring berdua ya Ceriters, cuma gantian aja makannya, jadi setengah romantis ya. Nah Ceriters, kita ini lagi ada di Villa Obim Village. Jadi lokasinya itu ada di jalan pendakian Gunung Ciremai, Ceriters. Dan konon katanya sih kata penjaganya itu ini rumah terakhir sebelum ke pendakian gitu. Seru kan? Seru banget. Jadi gitu. Temanya sendiri nih ini ya, apa sih namanya? Vintage. Iya vintage. Iya. Kita tuh pesen tipe kamar junior suite. Oke, untuk fasilitas sendiri sih cukup lengkap. Ya meskipun mungkin ada keterbatasan ya. Contohnya kayak TV ya kan. TV ini kan kita tuh terbiasa kalau nginep itu kan sudah disajikan dengan smart TV ya, meskipun tidak selalu kan. Contohnya di hotel sebelumnya kita harapkan smart TV, tapi ternyata belum. Itu hotelnya resort ya ngomong-ngomong, tapi itu pun belum smart TV. Nah sama juga di sini, jadi ini belum smart TV. Nah paling poinnya itu, jadi maksudnya tapi secara umum sih lengkap ya. Jadi sebenarnya kita ini sebelumnya dari Tirta Sanita ya. Benar. Hotel Tirta Sanita kan. Kita itu sebetulnya kalau misalnya jalan-jalan tuh kalau bisa nyari hotel ya itu satu aja, karena kita malas check out di rumah kemarin tuh karena full. Yaudah coba kita cari hotel lain kan, Pani yaudah cari yang berbeda deh. Terus kan kita tuh sempat ke Kuningan ya, sebelumnya kita sempat makan di restoran di depan tuh tadi itu kan. Nah yang jadi nilai jual tuh sebetulnya saat Master itu ngeliat kolam itu tuh kolam, terus ada rumah ini nih, itu tuh ngeliatnya kayak di negeri dongeng gitu, kayak misalnya Master tuh main-main game petualangan ke tengah hutan, terus tiba-tiba ada apa sih namanya? Rumah ini kan, rumah yang kecil-kecil itu apa ya? Hobbit ya? Yang seperti itu pokoknya kan. Nah ini unik gitu kalau menurut Master gitu. Nah udah coba kita kesana deh, kita nginep. Jadi kesimpulannya gimana nih Master? Jadi apa sih namanya Obim Village ini?
kesimpulannya buat Mister, Obi Village worth it, terus unik banget. Menawarkan pengalaman yang unik ya, menawarkan pengalaman yang unik di rentang harga yang sebetulnya cukup affordable gitu. Betul sekali. Jadi jangan lupa Triters kalau ke Kuningan pengen sesuatu yang pengen nginap di tempat yang unik, datang kemari. Oke. Selamat malam, dan kita tutup hari dengan melihat pemandangan taman yang indah ini. Sampai ketemu besok ya Ceriters. Dan selamat pagi Obim Village. Pagi ini kita awali dengan sarapan nih Ceriters. Untuk paket menginap itu sudah termasuk sarapan untuk 2 orang ya. Sarapannya sendiri bentuknya nasi goreng telur ceplok nih. Nah sementara untuk lauk tambahannya ini nih, sebetulnya yang semalam kita take away ya dari restonya, yaitu tempe mendoan dan Korean spicy wings. Dan setelah sarapan kami pun berenang nih, menikmati kolam yang secantik ini nih. Sayang kan kalau kolam dengan taman seindah ini tidak kita gunakan ya. Dan kami putuskan nih berenang pagi karena kalau restonya itu udah buka ya pukul 10, nanti mungkin kita malu ya karena diliatin banyak tamu resto, iya kan? Ini airnya seger banget nih Ceriters. Sepertinya sih ini langsung diambil dari mata air alam ya, berhubung lokasinya kan tepat berada di kaki Gunung Ciremai. Dan setelah berenang, seperti biasa setiap pagi Mister dan Master berusaha olahraga ya, jalan kaki, grounding, dan jemur nih. Ini cerita menarik ya tentang jalur pendakian yang kemarin Mister ceritakan. Jadi kami itu kan nggak tahu ya kalau jalur pendakian Ciremai via Linggarjati ini se-ekstrim itu. Tapi anggaplah tahu pun ya, kita tuh mungkin nggak akan nyangka ya dari titik awal, titik nol pendakian itu udah horor nih nanjaknya ke atas. Jadi pas Pak Yanto penjaga kita yang ramah itu ngasih tahu ya, saat ditanya ada jalur trekking nggak Pak deket sini, dia bilang dengan semangat, oh ada, ke pos 1 pendakian aja. Nah di sana suasananya sahdu gitu dia bilang. Kalau pagi-pagi udaranya seger. Waktu itu dia cuma bilang itu ya, dia tidak nambahin cuma jalurnya ekstrim atau nanjaknya parah. Nah itu nggak ada ya sama sekali tuh. Jadi nggak ada info itu. Ya udah deh, dengan semangat 45 kita berangkat dong ke pos 1, bawa tongsis, terus sama bawa kamera pocket juga kayak orang mau jalan-jalan. Dan akhirnya di sepanjang perjalanan kita ngos-ngosan nih, kehabisan napas, berhenti sampai berkali-kali istirahat ya. Padahal jaraknya ini kalau dari Google Maps tuh cuma 900 meteran nih Ceriters. Dan kita itu biasanya jalan kaki misalnya muter-muter perumahan gitu ya, itu capeknya biasa. Cuman kalau ini tuh luar biasa banget Ceriters. Tapi seru juga sih buat kami yang mageran ini, sesuatu banget. Nah, dan seenggaknya Mister sekarang bisa jawab kalau ditanya, udah pernah naik gunung belum? Udah, tapi cuma sampai pos 1. Dan ini dia nih Zoo Obim Village yang kemarin kami ceritakan. Ini sepertinya merupakan tambahan ya, wahana baru di Obim Village ya Ceriters. Karena 2 tahun sebelumnya ya, saat kami kemari mini zoo ini belum ada nih. Dan uniknya di sini kita bisa memberi makan rusa-rusa dengan backdrop Gunung Ciremai dari dekat. Epic banget nih. Ini kalau di Bandung mirip seperti di Ranca Umpas ya. Dan rusa-rusanya ini jinak banget nih. Mereka cuman antusias aja sama makanan. Awalnya Mister juga takut ya. Cuma lama-lama ya seru juga sih. Mini zoo ini nggak ada tiket masuknya ya Ceriters, hanya ada biaya pakan 15.000 nih per paket. Jadi kami beli 2 paket di sini. Nah, selain rusa, di sini juga ada binatang lain nih, seperti kambing, terus juga domba, binturung, terus unggas, merak, beberapa reptil dan juga kura-kura. Jadi cocok nih apabila kalian kesini tuh bawa anak-anak ya. Nah, Ceriters, jadi ini makan siang atau lunch after check out nih Ceriters.
ini tuh harganya juga sangat sangat bersahabat banget gitu. Jadi walaupun mungkin cottage-nya tuh nggak terlalu rame yang nginep ya, tapi pengunjung restonya itu selalu ramai Ceriters. Bahkan dari restonya belum buka tuh orang-orang tuh udah datang sini ya. Mungkin karena view-nya itu bener-bener sangat instagramable banget, menarik banget pokoknya. Selamat makan. Di resto ini ada meja makan yang unik nih Ceriters. Nah, jadi selain digunakan untuk makan nih, kita juga bisa berayun ya memandangi kebun dari jendela besar yang terbuka nih. Sering anak-anak bermain di sini, tapi nggak jarang juga sih orang dewasa ya. Mungkin mencoba mengingat kembali masa-masa sebelum hidup menjadi terlalu sibuk ya. Dan pada akhirnya kami harus meninggalkan Obim Village ya Ceriters. Tapi sebelum pulang meninggalkan Kuningan, kami akan melangkahkan kaki ke dua tempat terakhir terlebih dahulu nih. Masih di kaki Gunung Ciremai ya Ceriters. Pemberhentian pertama kami adalah gedung yang menyimpan salah satu bab penting dalam perjalanan bangsa ini menuju kedaulatan. Karena katanya ya, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Dan karena itulah kami sempatkan untuk melangkahkan kaki ke sini. Gedung Perundingan Linggarjati ini adalah sebuah bangunan sederhana di kaki Gunung Ciremai yang pernah menjadi saksi perundingan antara Indonesia dan Belanda pada November 1946 nih Ceriters. Disinilah para tokoh bangsa bernegosiasi demi mendapatkan pengakuan atas kedaulatan Indonesia. Bagi sebagian orang ya, hasil perundingan ini mungkin terasa belum sempurna ya. Namun bagi bangsa yang baru lahir saat itu, Linggarjati ini adalah sebuah awal atau sebuah pintu kecil menuju sesuatu yang lebih besar. Dan mungkin itulah yang membuat tempat ini terasa istimewa nih. Karena seperti banyak hal lainnya dalam perjalanan ini, nilainya tidak selalu terlihat pada pandangan pertama. Dia tidak berada di tempat yang jauh, tidak pula tampil dengan kemegahan yang mencolok. Nah, namun ya, bagi mereka yang mau berhenti sejenak untuk memperhatikan, ada cerita yang telah bertahan melampaui waktu nih Ceriters. Setelah meninggalkan Linggarjati, kita akan melanjutkan perjalanan ke destinasi terakhir nih di Kuningan. Kita akan menanjak lagi ke arah hutan nih di kaki Gunung Ciremai. Di sana kita nanti akan ngopi nih di sebuah coffee shop dengan tema unik nih Ceriters. Jadi Ceriters bisa ngopi atau ngeteh nih di sana ditemani suasana hutan sambil membaca buku ya. Karena di sana ada perpustakaan mininya nih Ceriters. Dan katanya kafe ini itu dulunya dibangun hanya sebagai villa pribadi ya, untuk menikmati masa tua pemiliknya. Namun seiring waktu berkembang ya, menjadi ruang publik yang memadukan antara kafe, alam, dan literasi. Dan kita sampai di Elki Forest. Nama Forest nampaknya bukan sekedar nama ya Ceriters, karena sejak pertama masuk ya, suasana hutannya itu langsung terasa begitu kuat nih. Terlihat bangunan-bangunan kayu bertema etnik berdiri di antara pepohonan nih. Nah, ada juga beberapa anak tangga yang menghubungkan kita ke area yang lebih tinggi untuk bisa dieksplor nih. Dan di atas sana, Ceriters bisa menemukan taman, playground yang unik, hingga berbagai instalasi seni yang tersembunyi di balik pepohonan. Nah, tempat ini lumayan luas ya Ceriters. Pilihan tempat duduknya juga beragam. Tapi untuk pemesanan baik makanan dan minuman, Ceriters harus ke kasir dulu ya, nanti baru akan dikasih nomor meja. Dan akhirnya kita memilih duduk di dekat mini library-nya ya, biar nggak terlalu jauh juga mesennya ya. Dan nggak susah juga nih kalau untuk waitersnya nganter. Oke, jadi di destinasi terakhir kita ini, Mister dan Master nggak makan berat ya Ceriters. Kami cuman sekedar ingin berhenti sebelum melanjutkan perjalanan ke ibu kota nih. Yang kemungkinan besar nanti akan macet ya, karena kan ada arus balik ya, berhubung ini hari terakhir libur panjang Idul Adha. Nah, di sini kami hanya sekedar ngobrol ringan nih, mencoba cek ini satu sama lain. Gimana, seru nggak liburannya? Apa aja nih yang mungkin bisa kita ulangi lagi? Terus nextnya mau kemana lagi? Terus habis itu yuk coba lihat-lihat buku bareng, siapa tuh ada yang menarik. Ya mungkin itu ya inti dari liburannya. Untuk sekedar ngobrol ringan, terus tertawa ringan di tengah semilir angin dan rimbun pepohonan. Nah, untuk menikmati waktu tanpa terburu-buru sebelum akhirnya kembali ke rutinitas biasanya. Seru sih. Dan itulah yang kami bawa pulang dari Kuningan. Bukan hanya tempat-tempat yang kami kunjungi atau cerita-cerita yang kami temukan di sepanjang perjalanan, melainkan cara tempat ini membuat kami berhenti sejenak untuk memperhatikan hal-hal yang selama ini terasa biasa. Di lereng yang sama, orang-orang pernah datang dengan tujuan yang berbeda. Sebagian untuk menikmati keindahannya, sebagian untuk menuliskan sejarah,
dan sebagian lainnya mungkin hanya untuk mencari ketenangan. Namun waktu terus berjalan, musim berganti, dan Gunung Cermai tetap berdiri menyaksikan semuanya. Seperti rembulan yang menemani perjalanan ini, datang dan pergi, namun selalu kembali mengingatkan bahwa tidak semua hal berharga harus ditemukan di tempat yang jauh. Kadang, ia sudah ada di hadapan kita.